Baik, di sini saya akan bahas soal persamaan dasar akuntansi dan juga cara penyelesaiannya. Nah, di sini saya sudah buatkan soalnya, dan ini adalah bentuk kolom persamaan dasar akuntansi. Bentuknya secara umum seperti ini. Nah, harus ada nama usahanya yang sedang kita kerjakan apa dan periodenya kapan. Di sini saya buatkan dalam ribuan rupiah. Nah, teman-teman yang belum paham tentang golongan akun boleh dibaca di kolom deskripsi ya untuk mempermudah kita dia menggolongkannya termasuk akun apa. Baik, kita mulai dari transaksi yang pertama. Nona Lim membuka usaha rias pengantin Princess Lim dengan melakukan investasi secara tunai. Nah, tunai ini adalah kas bagian dari harta. Maka kita tuliskan kas 500 juta. Termasuk pinjaman dari Bank BNI senilai 200 juta. Berarti dia punya pinjaman, punya utang. Namanya utang bank senilai 200 juta. Masuk ke golongan utang, 200 juta. Untuk dijadikan sebagai modal awal. Nah, ingat aktiva sama dengan pasiva. Harta sama dengan utang ditambah modal. Hartanya 500 juta, utangnya 200, maka modalnya 300 juta. Kita buat di keterangannya adalah sebagai modal awal. Nah, keterangan ini adalah untuk keterangan perubahan modal bertambah atau berkurang karena apa. Baik, kita lanjut transaksi tanggal 2. Dibeli perlengkapan senilai 8 juta secara tunai. Nah, perlengkapan bagian dari harta. Kita tuliskan perlengkapan 8 juta. Dibeli secara tunai, berarti kasnya berkurang 8 juta. Kalau dalam Excel, dalam kurung itu artinya pengurangan ya. 8 juta. Nah, di sini yang harus diperhatikan, aktiva itu tidak ada perubahan jumlah, hanya saja kas berubah bentuk jadi perlengkapan. Jadi tidak ada pengaruhnya kepada pasiva. Nah, selesai transaksinya kita jumlahkan semuanya supaya setiap transaksi tetap balance. Baik, sudah balance. Kita lanjut transaksi tanggal 3. Dibeli peralatan secara kredit senilai 3 juta. Peralatan bagian dari harta. Peralatan 3 juta secara kredit. Kredit itu berarti utang. Maka ada utang usaha. Bertambah utang usaha 3 juta. Lihat, aktiva bertambah 3 juta, pasiva bertambah 3 juta. Balance, langsung kita jumlahkan. Lanjut transaksi tanggal 5. Dibayar sewa gedung senilai 50 juta untuk 1 tahun. Berarti kita bayar Januari untuk 1 tahun ke depan. Ini namanya adalah sewa dibayar di muka. Jadi segala sesuatu yang dibayar di muka itu masuk golongan harta. Maka kita tuliskan di sini sewa dibayar di muka. Kita singkat DDM. Nilainya 50 juta. Dibayar pakai apa? Pakai uang. Maka kasnya juga berkurang 50 juta. Perhatikan tetap aktiva tidak ada perubahan jumlah, hanya saja kas berubah menjadi sewa dibayar di muka, maka tidak ada pengaruh ke pasiva. Setelahnya kita jumlah seperti biasa. Baik, kita lanjut transaksi tanggal 10. Dibayar kewajiban kepada Bank BNI sebesar 40 juta beserta bunga senilai 5 juta. Berarti yang dia bayarkan semuanya adalah 45 juta. Maka kasnya berkurang 45 juta. Kemudian utangnya berkurang 40 juta, bukan 45 ya, karena yang 5 juta adalah bunganya. Utangnya berkurang hanya 40 juta. Nah, yang 5 jutanya kemana? Yang 5 jutanya adalah pengurangan modal. Artinya nanti dia adalah beban bunga. Di keterangan kita tuliskan beban bunga karena modal berkurang untuk membayar bunga. Namanya beban bunga. Baik, sampai di sini paham ya? Oke, sudah aktiva 45, pasiva 45 kita jumlahkan.
Baik, transaksi tanggal 16 diterima pendapatan jasa secara tunai sebesar 10 juta. Berarti kita terima uang, terima kas. 10 juta bertambah, modal bertambah 10 juta. Aktiva 10 juta, pasifa 10 juta. Di keterangannya ini sebagai pendapatan. Jadi modal bertambah itu karena ada pendapatan. Tanggal 17, dibeli perlengkapan senilai 7.500.000 secara tunai. Nah, perlengkapan bertambah 7.500.000, kasnya berkurang 7.500.000. Tidak ada perubahan jumlah aktiva, hanya saja kas berubah menjadi perlengkapan, maka pasifa tidak berpengaruh. Kita jumlahkan. Baik, tanggal 19, pemilik mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi senilai 10 juta. Nah, pengambilan untuk kepentingan pribadi ini namanya prefer, berarti kas perusahaan atau kas usahanya berkurang 10 juta, maka modalnya juga berkurang 10 juta. Nah, ada perubahan modal, keterangannya adalah prefer. Baik, aktiva berkurang 10 juta, pasifa juga berkurang 10 juta balance. Kita jumlahkan lagi. Tanggal 20. Membayar air, listrik, dan telepon senilai 5 juta. Berarti dibayar pakai kas. Kasnya berkurang 5 juta. Modalnya juga berkurang 5 juta. Aktiva berkurang 5 juta, pasifa berkurang 5 juta. Nah, di keterangan modal ini dia sebagai beban listrik, air, dan telepon. Kita jumlahkan. Transaksi berikutnya tanggal 21 telah diselesaikan pekerjaan rias pengantin atas seorang langganan dan honor akan diterima 7 hari ke depan senilai 15 juta. Berarti mereka sudah bekerja tapi belum dibayar. Tapi itu sudah harus dihitung dalam aktiva, tapi namanya piutang. Artinya harus ditagih, yang harus kita tagih sebesar 15 juta. Modal juga bertambah 15 juta. Keterangan di modal ini adalah pendapatan. Kita jumlahkan. Baik, transaksi tanggal 25. Membayar kredit ke toko cantik sebesar 1 juta atas transaksi tanggal 3. Kita lihat transaksi tanggal 3, kita ada utang 3 juta, tapi masih kita bayar 1 juta. Nah, berarti kas kita berkurang 1 juta, utang kita juga berkurang 1 juta. Selesai itu dijumlahkan seperti biasa. Transaksi tanggal 26. Telah diselesaikan pekerjaan rias pengantin atas seorang langganan dengan honor 20 juta, diterima 10 juta, sisanya dibayar kemudian. Berarti yang masuk kas itu masih 10 juta, berarti kasnya bertambah 10 juta, sisanya 10 juta itu lagi sebagai piutang yang masih harus kita tagih. Modalnya bertambah 20 juta, karena aktiva bertambah 20 juta juga, sama. Di sini keterangannya adalah sebagai pendapatan. Baik, kita jumlahkan.
Lanjut tanggal 27. Dibayar gaji karyawan senilai 10 juta, berarti kasnya berkurang 10 juta. Modalnya juga berkurang 10 juta. Keterangannya kita untuk membayar gaji, namanya beban gaji. Aktiva berkurang 10 juta, pasiva juga berkurang 10 juta. Balance kita jumlahkan. Tanggal 28, diterima pelunasan atas transaksi tanggal 21. Kita lihat tanggal 21 ada piutang, berarti sudah kita terima dalam bentuk uang. Berarti kas kita bertambah 15 juta. Piutang kita berkurang 15 juta, artinya mereka sudah bayarkan ke kita. Tidak ada perubahan jumlah ya di aktiva, maka pasiva tidak ada yang berubah. Kita jumlah. Transaksi tanggal 30. Setelah dijumlah, perlengkapan yang masih tersisa senilai 5 juta. Berarti perlengkapan ini sisanya 5 juta. Perlengkapan kita ada 15.500.000, sisanya 5 juta, berarti yang terpakai adalah 15.500.000 dikurang 5 juta, berarti 10.500.000 sudah terpakai. Maka pasivanya modalnya berkurang 15 Modalnya juta. berkurang 10.500.000 di keterangannya, berarti beban perlengkapan. Baik, kita jumlahkan semuanya. Nah, sudah selesai. Maka kita lihat aktiva sama dengan pasiva. Supaya tidak ragu, boleh kita jumlahkan jumlah aktiva secara keseluruhan dan pasiva secara keseluruhan. Kita jumlahkan aktivanya. Rp466.500.000. Kita cek pasivanya. Oke, sama, berarti balance. Nah, jadi di sini dalam persamaan dasar akuntansi itu, akun yang muncul di atas itu berarti semuanya akun-akun yang ada di situ hanya akun real saja ataupun neraca. Jadi semua yang ada di kolom keterangan itu semuanya adalah akun nominal. Jadi kolom keterangan ini nanti fungsinya untuk mempermudah kita dalam pembuatan laporan laba rugi. Nah, ini adalah akun nominal dari beban bunga, pendapatan, prive, beban, segala macam itu adalah bagian dari akun nominal. Nah, demikian untuk pembahasan soal persamaan dasar akuntansi untuk perusahaan jasa. Jadi bagi teman-teman yang belum paham atau ada pertanyaan atau ada komen atau ada saran, silakan boleh dituliskan di kolom komentar ya.